PPG. Ya. Itu menurut undang-undang. Nah ini tentu semua rencana ini akan dapat terwujud jika permasalahan ini yang ada ini selesai dulu. Masuklah kita ke rencana masa depan. Yang ini selesai bukan berarti ini dianggap tidak ada, lalu kita bikin rencana baru, bukan. Yang ini diselesaikan, lalu untuk mulai tahun 2023 ini nggak ada lagi lah guru dalam jabatan yang kita seleksi, namanya dalam jabatan yang diseleksi kan itu ya. Dalam jabatan yang berarti kenapa dulu diterima, udah jadi guru kok diseleksi lagi gitu. Sehingga kita seleksinya itu benar-benar anak baru yang sekarang lulusan S1 itu kan juga punya hak untuk jadi guru. Itu yang harus melalui PPG dulu, hanya memenuhi yang pensiun, jadi tidak ada lagi bertebaran guru-guru yang sekarang dibagi dengan alat agama. Ini rancangannya ya, sehingga kami itu ingin untuk segera bisa menyelesaikan. Namun penyelesaian ini kan nggak bisa sendiri oleh Kemendikbud. Kalau kita maunya semua guru ditempatkan dapat gaji sesuai, kita lagi ngitung 2022 100.000 orang pensiun, kita rekrut 100.000 saja, kan gitu. Maunya kayak gitu Pak Dudung, desain tata kelola guru yang baru. Dan di rekrut tadi ditempatkan karena yang honorer udah habis kan, udah punya tempat semua, jadi dia bersaing dengan teman-teman, tapi bersaing dengan sama-sama orang baru. Masuk PPG dulu, PPG ditempatkan, itu tata kelola guru rancangannya kementerian ini untuk pemenuhan guru yang akan datang. Sehingga kita tinggal PR guru dalam jabatan sertifikasinya gimana, sekian juta yang belum. Setelah P3K ini PR berikutnya adalah sertifikasi guru dalam jabatan yang banyak sekali jumlahnya, yang ngantri juga, yang seleksinya juga, kuota RTP-nya juga terbatas. Jadi kita idenya cemerlang dulu. Lalu kalau tadi yang baru terangkan dalam pertanyaan gitu ya, sama ya kita ya. Nanti kalau sudah diem di rumah baru ingat tadi kalau saya tanyakan ya. Ini satu deh. Ini baru terjadikan beberapa pertanyaan. Tapi kami akan coba jawab. Nanti saya akan berbagi dengan Mas Duka karena saya sudah dari tadi kita ngomong dengan beberapa kabupaten yang datang. Terus kami bisa nggak membatalkan pengangkatan? Pertanyaannya beda dengan ini. Kapan kami diangkat? Kalau kabupaten kami nggak ada anggaran, bisa nggak dikurangi? yang harus kami jawab cari jalan tengahnya. Kita nggak menyalahkan karena memang kalau itu mengangkat kan nggak berhenti sampai di seterusnya akan gaji terus kan, dan itu menggunakan anggaran daerah sehingga tadi dari Subang itu hampir tidak ada yang tersisa untuk kegiatan lain selain untuk gaji guru tingkatan. Karena anggarannya memang nggak banyak. Jadi kita mendengarkan dari berbagai perspektif, tidak ada yang salah, karena kan semua dengan alasan-alasan. Yang kita cari adalah jalan tengah itu ya, yang bisa untuk semuanya aman. Menjawab pertanyaan Pak Is tadi, kan pertanyaannya itu terkait dengan pasal 36 dan pasal 37 pemenuhan kebutuhan. Nanti kalau saya salah, pasal 36 ini sebenarnya pemilihan sekolah. Yang dimaksud nanti dulu ya Bu, yang lainnya nanti yang pertanyaan yang sekarang itu kan sudah standar ya, udah dijawab berkali-kali ya. Tapi namanya Bu Guru ini kalau belum dapat SK ya tetap belum puas kan? Iya, betul. Belum, betul. Makanya dikasih SK. Saya paham kok, sama. Saya pun merasa dalam posisi ibu-ibu ya pasti akan sama. Jadi sama, makanya saya itu ya sambil oh Betty senyum ya. Udah ketemu Betty beberapa kali ya, jadi saya tahu. Jadi kalau untuk pasal 36 ini yang baru ya, yang baru belum pernah didiskusikan dalam forum-forum ini, itu terkait dengan Permenpan yang baru. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ASN 3K tahun 2022 ada mekanisme baru yang beda sama sekali dengan 2021. Mengakomodir dari banyak forum, mengakomodir dari banyak organisasi seperti PGRI, dari anggota Komisi 10 dan lain sebagainya, maka mekanismenya berubah. Perubahannya ini yang sedang ditanyakan Pak Is tadi. Kalau untuk kita sebelum menjawab pasal 36, jadi untuk seleksi ASN 3K tahun 2022 ini itu ada 3 prioritas. Ada jenis-jenis pelamar. Prioritas 1 tadi kan sekaligus menjawab pertanyaan lain adalah guru lulus passing grade tahun 2021 tanpa melihat negeri atau swasta, tanpa melihat
PD1, PD2, PD3. Pokoknya guru lulus SMP. Itu adalah prioritas 1. Jumlahnya 193.000 sekian. Tadi Bu Eti sudah hafal ya, karena kan forum ya. Lalu prioritas 2, satu itu ya. Prioritas 2, guru yang terdaftar di Jabodik di sekolah negeri yang paling tidak 3 tahun berturut-turut ada di Jabodik, tidak boleh 1 semester pun kosong. 3 tahun terakhir. Artinya kan minimal 3 tahun. Jadi 4 tahun, 5 tahun. Ada pertanyaan belum marah-marah ke saya. Saya ini tidak adil. Kenapa tidak ada afirmasi usia? Buat apa afirmasi usia? Wong itu pokoknya 3 tahun berturut-turut tidak melalui tes kognitif, tapi penilaian kesesuaian. Kesesuaian itu ya observasi. Jadi afirmasinya tidak perlu lagi karena memang tidak ada tes kognitif yang nanti nilai afirmasi sekian persen menambah nilai, tidak ada lagi, gitu ya. Jadi prioritas 2 adalah guru yang ada di Jabodik, sekolah negeri yang minimal 3 tahun terakhir itu ada di Jabodik, tidak pernah kosong. Itu prioritas 1, prioritas 2. Lalu umum. Nah umum itu adalah yang tidak pernah terdaftar di Jabodik, ya, atau yang 3 tahun ke bawah. Jadi kalau yang masuknya itu 2022, baru masuk 2021 itu sudah ikut umum, nanti tes, ya. Jadi yang anak-anak muda, bapak ibu nggak diajar sama anak muda, ya kan? Yang baru masuk belum ada 2 tahun atau pelamar baru, ya harus ada di Jabodik ya mas. Harus ada di Jabodik. Yang fresh graduate itu masuknya juga lulusan PPG, itu termasuk umum. Guru swasta itu termasuk umum. Yang umum ini yang akan mengikuti tes. Baru ini yang pasal 36 Pak. Jadi bukan guru yang prioritas 1 dan 2. Jadi memilih sekolah sebagaimana dimaksud pasal 34. Pasal 34 kan di sini menyebutkan terkait dengan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Pelamar umum dimaksud adalah yang memilih kebutuhan setiap guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Umum itu tadi yang kurang dari 3 tahun, PPG itu berarti belum pernah mengajar, dan swasta itu yang milih berdasarkan keberminatan. Kan pertama kan prioritasnya kan prioritas 1, Bapak Ibu prioritas 2 gitu kan. Baru nanti sisanya itu akan oleh pelamar umum. Mereka boleh milih di mana pun di seluruh Indonesia. Minatnya aku di mana? Jadi keberminatan yang dimaksud di sini pasal 36 itu adalah sebagaimana pasal 34 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai kegiatan. Keputusan tempat bertugas meskipun berminat itu kan misalnya saya minat di Tanimbar atau di Papua atau bukan Papua ya, di mana Pak, di daerah 3T, tapi tergantung PPK setempat. Daerah PPK setempat itu ya tergantung PPK setempat itu menerima atau tidak. Karena kan keputusan di daerah itu uang jauhnya kan untuk gaji orang baru, berarti tergantung BPK. Pasal 3 jelas ya Pak Is ya, itu untuk orang baru, orang umum, bukan untuk Bapak Ibu. Kemudian ke pasal 37, pemenuhan kebutuhan BPK JF Guru tahun 2022 dilakukan untuk pelamar prioritas 1. Pemenuhan kebutuhan, jadi pemenuhan kebutuhan ini, jika kita udah butuh nih, informasinya ada untuk prioritas 1. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 urutannya. Jadi meskipun prioritas 1 itu ada urutan. Yang pertama THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru. Yang kedua prioritas berikutnya non ASN yang punya nilai ambang batas. Meskipun tadi kan semuanya masuk THK 2 dulu, baru Bapak Ibu di sekolah negeri, baru lulusan PPG, baru sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan. Tadi ya, urutannya seperti itu. Jadi sekolah swasta yang bisa lolos PG tetap akan mendapat penempatan urutannya keempat jika daerah itu misalnya ada 1 formasi, ada 5 formasi. Yang pertama ada 2, Bapak Ibu dulu, baru kemudian PPG, baru swasta. Kemudian kalau sekolahnya itu tidak ada, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana
dimaksud ayat 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. 1 dulu habis, baru prioritas 2 tadi guru P3K yang guru di sekolah negeri kan ya, Iya. yang minimal 3 tahun yang belum lolos PSNG. Jadi prioritas Bapak Ibu guru semua habis masuk, baru prioritas 2. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3. Dalam hal belum terpenuhi angka umum. Jadi ada urut-urutannya. Itu Pak ya penjelasannya. Lalu Pak Andika bisa menambahkan sedikit jika formasi tidak tersedia di situ. Nah, ya, sip. Itu yang ditanyakan. Jika formasi tidak tersedia. Ya, misalnya kan pertanyaan dalam benak kepala Bapak Ibu saya tahu. Iya. Kalau di situ ada 4 yang lulus SMP 5 bagaimana? Ya, yang lulus SMP 7 bagaimana? Itu kan saya. Iya, betul. 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 Betul, Bu. Ya kan? Iya. Udah tahu apa saya tahu apa yang Anda pikirkan. Aku tahu apa yang kau mau. Surprise. Baik, terima kasih proses Ibu Walidin. Pada pertemuan yang lalu kebetulan untuk forum guru lulus passing grade itu juga sebetulnya sudah saya jelaskan proses. Jadi untuk yang tahun ini kita sudah tidak melihat lagi formasi. Itu mudah-mudahan ini kemarin sudah kita bicarakan, mungkin belum ada permen pannya yang terbit, namun kan sekarang permen pan sudah terbit. Jadi mudah-mudahan sudah tidak perlu disaksikan lagi. Saya sudah bilang kita tidak melihat lagi formasi. Ya. Itu yang kita lihat adalah kuota. Kalau seandainya di situ ada 9 guru bahasa Inggris seperti yang kemarin saya contohkan dalam suatu sekolah, kebutuhan guru bahasa Inggrisnya cuma 2, maka yang 6, yang 7 itu berarti harus ditempatkan di sekolah yang lebih membutuhkan. Bagaimana jika tidak ada sekolah yang lebih membutuhkan? Berarti harus tunggu antrian. Tunggu antrian. Semuanya mulia sekali. Tunggu pensiun. Pensiunnya kapan? Di sini saya yakin mungkin yang dari PGRI sudah ada guru yang ASN. Di sebelah kanan saya mungkin di sini kan guru honorer semua. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Kita sudah ada ASN dan guru honorer. Kesepakatannya kemarin pada tahun 2021 kita sudah banyak diberikan masukan, jangan ada lagi pergeseran guru. Ya. Maka itu yang kami pegang di tahun 2022. Seandainya yang guru lulus passing grade tidak dibutuhkan di sekolahnya, berarti memang sekolah itu kelebihan guru. Tempatkannya di mana? Di sekolah yang masih membutuhkan guru mata pelajaran itu, tidak menggeser guru honorer sekalipun. Itu yang permintaan Bapak Ibu guru di tahun 2021. Maka itu kami pegang. Nyontek ya, Lun. Maka itu kami pegang. Jadi walaupun lulus passing grade di kabupaten tersebut penuh, berarti itu tunggu antrian. Atau mungkin ada di sekolah lain yang memang kosong, misalnya guru agama atau guru bahasa Inggris atau guru IPS atau apapun itu di sekolah itu memang dibutuhkan, tidak ada guru ASN maupun non ASN-nya. Nah disitulah itu individu tersebut ditempatkan. Mungkin itu proses. Jadi kesimpulannya tadi ya, kalau misalnya tadi kalau kemarin penjelasan sudah sangat jelas ya dengan Pak Is dan kawan-kawan, itu kalau misalnya di situ kan ekstrim itu ada contoh ya kemarin kabupaten mana Mas? Itu yang lulus 19 yang lulus untuk apa? Bahasa Inggris dalam satu SMP bayangkan. Jadi kalau misalnya SMP Seruang saya pengen ngajak Bapak Ibu itu berpikir fakta. Kalau ada, jangan maksa, saya harus di sekolah induk. Sekarang ada contoh nih, 19 guru bahasa Inggris. Ya saya heran, kok ya aja ya, satu sekolah 19 guru bahasa Inggris. Nah itu dia, itu kesalahannya di penerimaan di Pak saat itu. Ada 19 guru bahasa Inggris, namanya guru bahasa Inggris kan tidak pintar. Dia 19-nya lulus bahasa Inggris, yang diputuskan cuma berapa Mas? Kemarin berapa? Satu. Iya, 1. Kan kita tidak mungkin ya masa logika Bapak Ibu sebagai guru itu 19-nya harus diangkat di sekolah itu kan.
tentu kita akan mencari yang seandainya ada kebutuhan pasti di sekolah itu. Kalau contoh itu bukan hanya di SMP itu, banyak yang seperti itu. Guru PJOK banyak, padahal cuma butuhnya kalau PJOK kan jelas berapa. Otomatis yang sisanya ini, yang 18-nya ini, itu akan, tadi kan perjanjiannya tidak ada guru dimanapun yang tergeser meskipun dia belum lulus. Ada kan guru di sekolah induk yang nggak lulus kan kemarin? Ada. Itu nggak boleh digeser kan? Sekarang kan kita sudah ada yang tergeser, ini kan dari korban sudah ada. Jangan terulang kan itu. Saya Itu yang tergeser. supaya tidak tergeser sama sekali. Jadi kita akan carikan tempat yang memang butuh. Nah, formasi yang kan kalau Pak Dika tadi mengatakan tidak ada informasi, misalnya Kabupaten Gunung Kidul itu formasinya berapa? Nggak lihat mapelnya lagi. Formasinya nanti akan dipindah untuk Bapak Ibu ini yang lagi. Passing grade. Jika memang kabupaten itu masih butuh guru bahasa Inggris dimanapun di kabupaten itu dia akan ditempatkan. Kalau seluruh Gunung Kidul ini 17 ini terpaksa hanya dicarikan semua tempat hanya 15. Jadi kan kita tetap mikir ya Bapak Ibu tetap di sekolahnya jangan keluar dari Gunung Kidul. Tentu kita cari yang terdekat dulu, misalnya SMP 1 ya SMP yang lebih dekat lagi dulu. Ya. Di situ butuh enggak? Oh ternyata masih ada satu kuota bukan formasi. Oh ya kita tempatkan kuota itu untuk guru bahasa Inggris tadi. Terus ternyata setelahnya itu 17-17-nya itu hanya 15. Yang dua nanti kalau misalnya berminat untuk keluar itu boleh. Kalau tidak berminat tetap pengen di Gunung Kidul tunggu antrian formasi tahun 2023. Kelulusan Bapak Ibu masih diperhitungkan, jadi tidak lalu 2023 tes lagi atau dianggap nol, tidak. Tapi tetap menunggu sampai ada kuota. Perhitungannya Pak Andika memang Bapak Ibu 193.000 kan prioritas 1 itu sudah dihitung, dipetakan. Tadi kan ada permintaan. 193.000. Tetap ada yang sudah tidak passing grade. di tempat, akan ada yang tidak ditempatkan, tidak bisa ditempatkan karena memang Siap. tidak ada sama sekali, udah penuh. Misalnya mapel tertentu yang jenuh itu banyak banget yang udah gurunya juga buat dari kuota di sana. Dicari dimanapun memang tidak ada, dia harus bisa pergi keluar. Dan gurunya yang lolos banyak banget di situ. Otomatis itu ada yang tidak bisa ditempatkan berapa Mas? 19.000. 10.000. 19.000. 19.000. Jadi 190 itu jika memang kita petakan tadinya dia 193.000. Nanti nggak kebagian. Nggak mungkin karena memang guru itu ini loh bukan karena soal kebutuhan. Saya contohkan bahasa Inggris. Kebutuhannya udah. Bahasa Inggris itu harusnya di uplek Kabupaten Gunung Kidul itu maksimal mentok-mentoknya butuhnya 20. Ada 25. Sudah nggak ada lagi. Mau ideal sudah terpenuhi 20. 5 kan nggak bisa ya. Mau ditempatkan dimanapun. Kemudian di sana di luar Jawa ada masih kuota tapi bukan bahasa Inggris gitu loh. Yang tidak ada pelamarnya yang butuh itu bukan bahasa Inggris. Ada lagi yang kasus seperti itu Bu. Jadi memang di seluruh Indonesia dicari katakanlah ya sudah kita tempatkan di luar Jawa lah yang mana. Delalah itu bukan bahasa Inggris. Yang tadi kan sisa bahasa Inggris. Ini contoh ya bahasa Inggris. Bukan berarti bahasa Inggris, bisa jadi mapel yang lain. PPKN atau yang lain, PJOK. Sejarah sayangnya. Contohnya seperti itu. Jadi yang 19.000 itu kira-kira seperti itu. Jadi mau dibuka formasinya bukan mapel itu gitu loh. Kapan dibukanya itu? Nggak ada hubungan sama formasi. Ya sampai gurunya ini pensiun. Penempatannya kapan nih yang passing grade itu? Kalau passing grade ya tahun ini. Kan kita lagi ngomongnya apa tadi? Ngomongin yang 19.000 bukan yang sisa. Yang sisa. Kalau yang passing grade begitu ini kan kita minggu depan itu hari Kamis itu Pak Dirjen, Pak Deputi ngundang Gubernur Kabupaten dan Bupati. Untuk apa? Menunjukkan mekanisme baru. Mekanisme baru ini akan lancar jika Bapak Ibu itu langsung bisa ngetik dan yang sudah 193.000 dikunci. Jadi nggak bisa di-delete oleh kabupaten kota. Jadi gubernur. Bupati dan Sudah nggak ada ya Mas. Jangan gubernurnya Ganjar loh kayak prioritas 1 ini hanya soal waktu. Kebumen Jadi tetap